Dear bright people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas is speaking. Di edisi DPM tutorial kali ini, saya akan sharing kembali materi dari Microsoft Office Excel. Kita akan belajar kali ini kategori fungsi logika atau logical. Kita akan belajar beberapa rumus sederhana dari mulai OR, AND, if, dan juga pengembangan dari rumus-rumus tersebut. Sehingga kita nanti akan mempelajari beberapa pengaplikasiannya yang pastinya seru dan menarik banget. Tutorial ini saya buat se-universal mungkin sehingga dapat diikuti oleh teman-teman yang non-disabilitas atau yang disabilitas, khususnya disabilitas netra, karena dilengkapi dengan instruksi menggunakan aplikasi pembaca layar atau screen reader, NVDA, dan juga JAWS. Untuk Bapak, Ibu guru atau orang tua yang ingin mengajarkan teknik komputer bicara kepada siswanya yang tunanetra juga bisa menggunakan tutorial ini karena dibuat dengan semudah dan sesederhana mungkin. Ya, jangan lupa sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe, bisa subscribe. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya sehingga mendapatkan video-video terbaru dari channel Dimas Haram, baik itu tutorial, tips-tips, atau interview dengan sahabat-sahabat saya yang menginspirasi. Oke, kita mulai saja. So, let's get started. Alert, sharing is resumed. Nah, teman-teman, ini sebelum kita masuk ke materi ya, saya ada hal menarik dulu nih yang bisa kita lakukan di Excel. Dan ini masih ada kaitannya dengan fungsi logika. First cell. Nah, saya sudah buat quiz. Nah, saya sudah buat quiz trivia dengan menggunakan Microsoft Excel. Mungkin teman-teman sudah pernah mencoba buat quiz kecil-kecilan iseng-iseng di Microsoft Excel. Nah, ini saya coba buat 3 pertanyaan ya. Jadi di kolom A1 itu ada pertanyaannya. Nih, A1. Di mana ibu kota Amerika Serikat? A1. Di mana ibu kota Amerika Serikat? Nah, itu A1 ya. Terus A2. di bawahnya A2 kosong. Di bawahnya lagi. Tuliskan jawaban Anda di atas. Has formula A3. Nah, A3 ada formulanya itu. Keterangannya tuliskan jawaban Anda di atas. Nah, A2. kira-kira kita isi di sini di A2 ya. Apa jawabannya kira-kira ya? Apa ibu kota dari Amerika Serikat? Coba kita jawab. New York coba ya. W space Y-O. Enter, bener nggak? Enter. Jawaban Anda salah, banyak baca lagi ya. Has formula Wah, jawaban Anda salah. Banyak baca lagi ya. Wah, berarti jawaban kita salah nih. New York. A2. Coba kita ganti apa ya? Oh, Washington DC coba ya. WASARNGTOS-DC. Enter. Wapenchitahuan Anda sangat luas. Has formula Nah, wah, pengetahuan Anda sangat luas. Berarti jawaban kita benar. Washington DC. Washington DC ya. Nah, coba saya ada pertanyaan kedua nih. Di B1. Siapa nama pahlawan yang memimpin perang Jawa tahun 1825-1830? Wafat di Sulawesi Selatan dan namanya diabadikan pada sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. B1. Nah, siapa yang memimpin perang Jawa tahun 1825 sampai 1830? Nah, itu kira-kira waktu maghrib ya. Nggak, itu pelesetannya. Lalu meninggal, wafat di Sulawesi Selatan. Dan namanya diabadikan menjadi salah satu nama perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Ayo, ada yang tahu jawabannya? Siapa ya? Coba Sultan Hasanuddin. SULTANHASANUDDIN. Enter ya. Enter. Jawaban Anda salah. Wah, jawaban kita salah. Sultan Has. Jadi apa ya? Oh, kayaknya Pangeran Diponegoro deh. PNGRN/DIPONEGRO. Enter. Wapenchitahuan. Wah, pengetahuan Anda sangat. Wapenchitahuan Anda sangat luas. Has formula B3. Nah, di B3 itu berarti jawaban kita betul ya. Siapa Nah, soal ketiga. organisasi Di siapa nama C1 ya. pahlawan? Organisasi Kesehatan Dunia dari Perserikatan Bangsa Left Parent PBB Right Parent dikenal dengan singkatan C1. Organisasi Kesehatan Dunia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dikenal dengan singkatan apa? Coba C2. ayo ya. Tuliskan jawaban Anda di atas. Has formula C3. Nah, C3 tulisan jawabannya di atas berarti di C2. C2 ya. Apa ini sering banget nih disebutin sekarang apalagi di era pandemi ya. Coba WHO ya. WHO. Bentar. Wapenchitahuan. Wow, pengetahuan Anda Wapenchitahuan Anda sangat luas. Has formula sangat C3. luas, berarti betul ya. Nah, itu teman-teman, itu kuis sederhana yang mungkin kalau teman-teman bertanya-tanya gimana ya bikinnya ya gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan fungsi-fungsi dari logika, fungsi-fungsi sederhana dari logika, dan itu bisa dilakukan di Microsoft Excel. Jadi selain bikin kuis kecil-kecilan ini, masih banyak lagi keperluan-keperluan lain yang bisa kita
kerjakan dengan mudah itu dengan fungsi logika. Misalnya, kita ingin mengetahui status lulus atau tidaknya nilai dari siswa-siswa kita, buat Bapak Ibu guru ya. Atau buat yang bekerja di HRD atau rekrutmen untuk pegawai, itu kita bisa membuat dengan mudah penyaringan pegawai, siapa yang memenuhi kriteria nilai dari kita, dan siapa yang lulus atau tidak, itu sangat mudah bisa dilakukan ya. Nah, seperti namanya teman-teman, fungsi logika itu apa sih? Logika itu kan menggunakan akal sehat ya, menggunakan akal sehat, menggunakan logika manusia lah. Nah, jadi logika manusia itu bisa digunakan dengan Microsoft Excel ini. Misalnya contoh gini, ketika kita ingin rekrutmen pegawai, persyaratannya apa aja sih? Misalnya persyaratan nilai TOEFL misalnya, terus persyaratan lamanya bekerja, lalu persyaratan latar belakang pendidikan. Nah, itu kan kita bisa pakai logika. Yang lulus ini siapa aja ya? Oh, yang lulus ini adalah yang pertama, minimal S1. Misalnya ya. Yang kedua, minimal pengalaman kerjanya 2 tahun. Yang ketiga, minimal nilai TOEFL 550 misalnya. Wah, itu kita bisa dengan mudah pakai rumus di fungsi logika ini untuk menentukan siapa saja nih yang lulus, siapa yang tidak gitu ya. Itu bisa dengan mudah. Nah, sekarang saya hapus dulu ya yang tadi itu. Nanti kita akan belajar ini kalau sempat. Nah, atau saya jadikan buat PR nih teman-teman. Ketika sudah selesai dengan materi ini, teman-teman bisa coba untuk membuat kuis sederhana seperti ini. Gimana caranya kira-kira ya? Saya hapus dulu. Nah, seperti biasa, karena kita sekarang belajar fungsi logika, kemarin kita sudah fungsi statistik ya. Kita mau tahu nih sebetulnya Excel itu di fungsi logika itu ada apa aja sih? Ya. Coba kita cek di menu bar. Upper ribbon, Home tab 1 of 7. Insert tab 2. Page layout tab. Data tab. Review tabs. View tabs. Leaving menu bar. Microsoft Office. Minimize button. Microsoft Office. Upper ribbon. Review tab. Data tab. Formulas tab. Nah, ini formula tab ya. Tekan tab. Lower ribbon. Function library group box. Insert function ... button. Function library. Insert function. Leaving menu bar. Insert function dialog. Search for it. Kita tekan tab. Go button. Or select a category : combo box. Most recently used. Kategorinya kita coba cari panah bawah ya. Financial. Sum left parent number 1. Daytime. Matrix. Statistical. Lookup reference. Database. Text. Logical. And left parent logical 1. Logical 2. ... Right parent checks whether all arguments are true and returns true if all arguments are true. Oke. Kita coba tab ya untuk tahu apa saja sih rumus yang ada di sini. Logical and left parent logical and 1 of 7. Ada and. False. False left parent right parent returns the logical value false. False. If left parent logical underline test value underline if underline true value underline if underline false right parent checks whether a condition is met and returns one value if true and another value if false. For if ya. If error left parent value underline if underline error right parent returns value underline if underline error if expression is an error and the value of the expression itself otherwise. If error. Not left parent logical right parent changes false to true or true to false. And then the not ya. Or left parent logical 1, logical 2, ... right parent checks whether any of the arguments are true and returns true or false. Terus ada or ya. True left parent right parent returns the logical value true. Nah, jadi left ada beberapa fungsi ini di logical, tapi kita hanya akan belajar if, lalu and, juga or ya. Dan nanti kita akan belajar kombinasinya. Escape. Dulu. Escape. Blank C1. Windows. Alert. Sharing is resumed. Ya, yang pertama kita akan belajar mengenai fungsi if, teman-teman. Ejanya itu I dan F. If itu bahasa Inggris, kalau artinya di bahasa Indonesia itu jika ya. Jadi rumus if ini bisa dikatakan itu rumus bersyarat atau conditional. Jadi ada syarat yang ingin dicek oleh rumus ini atau fungsi ini yang nanti akan, jika benar, maka akan menghasilkan sebuah hasil, tapi jika salah juga ada hasilnya lagi yang bisa kita atur. Jadi ibarat dibacanya begini, rumus if ini akan mengecek misalnya, akan mengecek sebuah perhitungan atau sebuah validitas itu valid atau tidak yang dites.
Kalau misalnya benar, maka akan menghasilkan sesuatu, namun jika tidak akan menghasilkan sesuatu. Gitu teman-teman ya. Ibaratnya begini. Misalnya kita ingin menentukan siswa mana saja yang lulus. Lulusnya itu ada nilai minimal. Misalnya nilai minimalnya adalah 75. Jadi untuk siswa yang punya nilai 75 ke atas, berarti 75,1, 75,2, 75,5, 76, 78, 79 dan seterusnya itu masuk dalam kategori lulus gitu ya. Berarti bagaimana menerjemahkannya dalam sebuah fungsi? Nah, berarti begini misalnya, jika nilai siswa tersebut lebih besar sama dengan 75, maka siswa itu lulus. Jika tidak, maka siswa itu tidak lulus. Begitu ya. Nah, coba kita akan praktekkan di sini. Blank D1, blank C1. Window. Please wait. Ya, teman-teman, ini saya sudah ada contoh tabel. Ini sharingan dari salah seorang teman yang bisa kita pakai buat praktek. Jadi bagaimana kita dapat menggunakan rumus if dengan baik dan benar. Jadi kita akan praktek dulu, nanti kita setelah praktek, kita akan bedah rumus if ini ya. Oke, ini sudah ada contoh tabel data nilai siswa nih. Ini ceritanya kayak kelas pelatihan programming gitu ya. Nah, Merge cells, all active in Excel. Merge cells A1 through H1. Ini ada judul tabelnya ya. Blank Number. A3, Lalu kita lihat di A3, mulai dari A3 ke bawah itu ada Dini Ayana. A4, ini nama-namanya. Gandhi Sundato. A5, Shashank Nurjaman. A6, Adi Ayanto. A7, Erika Nusantara. A8, Amelia Sintining Tias. Randy Andara. 8, Rina Sundawi. A11, Rindu Sainamata. A12, Rummel Sindato. A13, blank Nah, Rummel sampai A13 ya. Jadi dari isinya itu dari A3, A3 itu judul kolom, Dini Ayana. A4, A4 itu nama pertama, jadi A4 sampai A13. Oke, Nama. kita kolom B ada apa? Ilmu Programa. B3, Oh, ini nilai ilmu programmer. Berapa nilainya? 3, 2, Oh, 3,2, 9, B5, 9. 4, B6, 7, 5, 8, 10, 6. B13, Nah, pokoknya terus sampai nilai PB13 ya. Ilmu Programa. Nah, berarti sama aja di sebelahnya nih. Di kolom B ada nilai ilmu programmer. Web Design. C3, Sebelahnya ada web design. Di C, C++. D3, di D itu ada nilai C++. Theory HTML. E3, Nah, di E ada teori HTML. Nilai Rata Dash Rata. F3, Nah, sekarang blank F4, di F itu nilai rata-rata. Nah, ini masih kosong. Kita isi dulu ya. Masih ingat kan? Sesuai dengan pelajaran sebelumnya itu di fungsi statistik. Untuk menghitung nilai rata-rata, kita pakai apa? Ya, benar. Pakai rumus average ya. Average tulisannya. Nilai blank Nah, F4, kita masukkan nih. Sama dengan Type in the form. nama fungsinya ya. Average. A-V-E-R-A-G-E. Average. Kurung buka. Left parent. Tadi sel berapa sampai sel berapa? B4 ya. B. B4 Text. 4. sampai Colon. mana? E ya. B, C, D, E ya betul 4. B8. B4. 4. Right parent. Nah, tadi sampai itu pakai titik 2 ya. Jadi sama dengan average kurung buka B4 titik 2 E4 kurung tutup. Kita enter. Enter. blank F2, 2. has formula Wah, nilai F4, ratanya 2 ternyata. Nah, sekarang kita copy ke bawah ya. Berarti Copy selection to clipboard. copy rumus kita copy Ctrl C. blank F5, Lalu sampai berarti Five, berapa six. nih? blank F13, F13 ya. Berarti F5. kita Go to select pakai F5 buat reference. F4 3. 3, 4. sampai F. 1, 3. 13. Enter. Select. Kita F4, paste ya, Ctrl V ya. Paste it from clip. Escape. Escape. Nilai 2. 5. Nah, itu ada yang rotanya 2, 5, 4.666667. 4,6, 6. 6. Number div slash 0. has Wah, formula ini ada apa nih? 10. Num 8. 9. 7. 8. Eric and you. 8. 7. Not 8. Number div slash 0. Auto. C. 8. Leaving menu but 8. Number div slash 0. has formula F8, contain 8. Bentar, ada apa 5. nih? 8, Ada yang 9. 1. Set 8. 9. Eric and you set 8. 9. F2 home. Comma. 9. Blank. Escape. 7. F2 home. Comma. 6. Escape. 9. F2 home. Comma. 1. Escape. 8. 5. F home. Comma. 5. Blank. Escape. Number divs 8. Nah, kemungkinan ini error karena dia pemisahnya bukan pakai titik ya, tapi pakai koma. Karena di sini 3:58 p.m.
Saya pakai formattingnya bahasa Inggris. Jadi untuk memisah koma itu dia pakai titik ya. Coba. 8, 9, comma, 9, period, tab, 7, 6, comma, 6, period, tab, 9, 1, comma, 1, period, tab, 8, 5, comma, 5, period, tab, 8.525, baru betul ya. 6, has formula, 8.5, 10, has formula F9, 6.5, 10, 8, 7, 8, 10, B9, millisynteny, 10, B9, 8, 8, C9, 7, 5, D9, Oh, ini berarti kita ubah semua ininya dulu ya, dari koma jadi titik ya, 8, biar 3, benar hasilnya. 10, blank, 10, 6.5, 7.33, 6, has blank, 6, has formula F13, Oke, kita coba edit dulu ya teman-teman. Saya perbaiki dulu ya, sebentar. Windows Base. please wait, Nah, ini sudah saya perbaiki. Tadi gampang aja sih, tinggal saya replace semua tanda koma jadi titik ya. Pakai Ctrl H, lalu koma diganti dengan titik. Itu cepet banget gitu ya. Nah, ini udah ada hasilnya nilai rata-ratanya. Kita cek ya. Theory H, nilai rata-rata. Nilai rata-rata 4.1, ada 4,1, 5.025, 4.775, 6.825, 8.525, 8.65, 6.625, 7.5, 6.3, 5.8. blank, F, Nah, itu ya nilai rata-rata teman-teman ya. Sekarang kita coba ke kolom sebelahnya ada apa nih? Total nilai. G3, Di G3 ya, total nilai. blank, Nah, G4, ini masih kosong juga. Masih ingat untuk ngisi total nilai pakai rumusnya apa? Di fungsi statistik sebelumnya? Ya, betul. Pakai rumus sum ya, SUM. Nah, kita coba masukkan ini untuk rumusnya. Windows N. please wait, Nah, ya teman-teman. Kita mulai aja ya di sini. 4.1, has blank, G, 4.1, nilai rata dash total, blank, G, Kita masukkan rumusnya total di nilai, blank, G4, G3. total nilai, blank, G4, G4 ya. Sama Type in the dengan SUM ya. SUM, sum, Kita left buka parent, sel berapa yang mau kita lihat nilai totalnya? B4 B, bar text, 4, sampai colon, E4 ya. E8, 4, Kurung tutup, right parent, enter. enter, blank, G, 16.4, has formula, 4.1, 16.4, Wah, nilainya 16,4 ya. Dari 4 nilai ya itu ya. 16,4 kecil juga ya. Bener, rata-ratanya 4. Oke, kita copy ke bawah ya. copy selection, blank, G5, Berarti kita copy lalu kita blok dari 16.4, has formula G4, G4 sampai G13 berarti ya. F5, go to G, 3, 3, 4, colon, G, 1, 3, Enter. enter, select, G4, paste it from clipboard, Paste. 20.1, 16 point, total nilai, Nah, Lulu oke. slash tidak Lulus, H3, total nilai, G3, Kolom G-nya sudah terisi. Kita sekarang ke sebelahnya kolom Lulu slash tidak Lulus, H3, H ya. Itu lulus tidak lulus. Nah, di Blank, sini H4. teman-teman, kita akan membuat sebuah mengetahui apakah siswa tersebut dikatakan lulus atau tidak, yaitu dengan menggunakan rumus if ya. Rumus if. Nah, kira-kira kita membuat kriterianya apa nih? Seseorang bisa kita katakan lulus atau tidak. Oh, kita buat saja kriterianya adalah dengan nilai rata-rata. Kalau misalnya nilai rata-ratanya itu di atas 7 misalnya, berarti di sini 7, lalu 7,1, 7,2 itu termasuk ya. Nah, itu maka dia lulus. Tapi kalau tidak, atau berarti di bawah 7, itu tidak lulus. Nah, bagaimana kita membuat persyaratan itu dengan rumus if? Rumus if itu ada 3 elemen. Ingat teman-teman ya, ada 3 elemen. Elemen pertama itu adalah sel yang akan kita uji. Gitu ya. Tadi diujinya apa? Dengan persyaratan tadi. Dengan persyaratan apakah nilainya itu lebih dari 7 atau di bawah 7 atau bukan ya. Bukan itu bisa berarti di bawah 7 berarti ya. Nah, lalu elemen kedua itu adalah nilai jika hasil ujinya itu betul. Ketika hasil uji itu betul, yang ini dalam artian oh, nilainya di situ yang diuji 8. Berarti betul 8 itu memenuhi syarat nilai 7 ke atas. Nah, dia akan menghasilkan di sini. Nah, hasilnya itu kita tulis dengan lulus gitu ya. Nah, lalu apa? Elemen ketiganya adalah apabila hasil ujinya itu salah atau tidak memenuhi syarat. Misalnya di sel itu nilainya 6. Berarti tidak memenuhi syarat kan di atas 7 ya. Nah, itu berarti hasilnya salah. Berarti hasil salahnya apa? Tidak lulus. Begitu teman-teman ya. Nah, kita akan coba dalam rumus. Nah,
Mulai dari kita yang akan coba kita cek dulu yang akan kita uji itu nilai rata-rata ada di mana? Nilai rata 4.1. As formula F4. Di F4 ya. Press 60 total Lulu slash Blank H4. Jadi kita letakkan di H4. Berarti kita akan uji adalah di F4 ya. Nah, kita klik rumusnya sama dengan type in the formula and if ya. If kurung buka left parent. elemen pertama apa tadi? Sel yang ingin kita uji nilainya ya. Berarti F4 lebih besar, tanda greater ya. Shift titik sama dengan equals. Greater equals 7. 7. Nah, karena kita ingin memberikan persyaratan bahwa yang nilai 7 dan 7 ke atas itu lulus ya. Lalu kita pisahkan elemennya. Yang pertama selesai. Karena saya tadi menggunakan jamnya itu jam bahasa Inggris, jadi yang ada AMPM ya. Bukan yang formatnya 13.00 atau 24.00. Jadi saya pakainya koma ya. Tapi kalau teman-teman dicek jamnya itu format Indonesia seperti 14.00, 15.00 itu pakainya semikolon ya, atau titik koma. Saya katakan koma. Nah, lalu saya ingin beri keterangan. Jika F4 lebih besar pada 7, maka, nah ini hasil besarnya. Saya ingin menulisnya siswa lulus. Nah, karena dia itu berupa teks, makanya kita harus mengetiknya di dalam tanda kutip. Ya. Tapi kalau nanti berupa angka atau perhitungan lagi, itu tidak bertanda kutip ya. Coba tanda kutip buka. Saya tulis ini, siswa lulus. Kutip tutup ya. Oke, kita sudah elemen kedua. Jika EF4 lebih besar dengan 7, maka hasilnya adalah siswa lulus. Tapi jika tidak, nah, jika tidak memenuhi syarat, nah di sini kita masukkan ya. Sorry, tadi kan quote ya. Lalu di koma lagi, untuk memisahkan elemen kedua dengan elemen ketiga, kita masukkan elemen ketiganya. Kutip lagi, saya ingin memberikan hasil siswa tidak lulus. Ya, misalnya. Kutip tutup. Nah, sudah selesai berarti ya. Elemen pertama itu F4 lebih besar sama dengan 7, elemen keduanya lulus, elemen ketiganya tidak lulus. Setelah selesai itu semua, karena ingat tadi, rumus if kan dibuka dengan left parent ya, atau kurung buka, maka karena rumusnya sudah selesai, kita kurung tutup. Right parent. Setelah itu kita enter. Blank H5. Hasilnya apa? Siswa tidak lulus. Siswa tidak lulus. Nah, coba kita cek benar nggak sih? Coba di F4 ya. As formula F4. Nah, betul. Ternyata di F4-nya itu nilai rata-ratanya hanya 4 sekian. Jadi dia tidak lulus. Coba kita copy rumus ini ke bawah ya. Berarti ini H3, H4 sampai H13. Sama seperti yang sebelahnya ya. Blank H5. Nah, coba copy. Selection to F5. Go to dialog. F5 buat reference. Lalu ketikkan H4.2 H13. Enter. H4. Kita paste ya. Pasted from clipboard. Siswa lulus slash tidak lulus. Kita lihat coba. Siswa tidak lulus. Siswa pertama tidak lulus. Siswa tidak lulus. Siswa kedua tidak lulus. Siswa tidak lulus. Ketiga tidak lulus. Siswa tidak lulus. Empat tidak lulus. Siswa lulus. Nah, kelima nih lulus nih. Coba kita cek nilainya berapa. 34.8.525. 8,4 ternyata betul ya. Siswa lulus. Siswa lulus. Bawahnya lagi siswa lulus. 34.8.65. 8 juga berarti lulus ya. Siswa lulus. Siswa tidak lulus. Siswa tidak lulus. Siswa lulus. Siswa lulus. Siswa tidak lulus. Siswa tidak lulus. Siswa tidak lulus. Siswa tidak lulus. Berarti hanya ada 2 ya siswa yang lulus ya. Itu dia teman-teman, itu untuk rumus if ya. Windows. Ya, sekarang teman-teman kita masuk ke fungsi berikutnya ya di kategori fungsi logika ini, yaitu fungsi AND dan juga OR. Alert, sharing is resumed. Nah, ini dia. Blank A1. Nah, jadi fungsi AND dan OR sesuai dengan artinya. AND itu ejaannya AND ya. OR itu OR. Sesuai dengan artinya, AND itu adalah dan OR itu atau. Ya. Jadi fungsi AND atau OR ini fungsi pada dasarnya dia mengecek mengecek lebih dari satu pengujian. Apabila nilai pengujian itu benar, maka dia akan diberi hasil true. Tapi kalau salah itu hasilnya false. True itu betul, false itu salah ya. Ingat seperti itu teman-teman. Nah, untuk fungsi AND, dia menguji 2
3, 4, atau seterusnya, jadi ada beberapa pengujian. Jika semua pengujiannya itu bernilai benar, maka hasilnya adalah true. Jadi misalnya ada 2 pengujian, dalam artian ada 2 sel yang kita ingin uji kebenarannya. Jika sel yang pertama itu benar dan pengujian di sel kedua itu benar, maka dia hasilnya akan true. Tapi kalau misalnya salah satu saja salah, maka akan false. Karena itu makna dari fungsi AND ya, AND, dan. Nah, tapi kalau fungsi OR atau ya, jadi kalau salah satu saja benar dia dianggap sudah benar. Tapi kalau salah satunya dua-duanya benar itu dianggapnya benar juga gitu. Jadi intinya ada satu saja yang benar itu dianggapnya benar. Oke, kita coba ya. First cell. Blank, blank, A1. Misalnya di A1 ini kita masukkan angka 80. 8, 0, Blank, Di A2. A2 kita masukkan 4, 0, 40 ya. Blank, 80, Nah, blank, kita akan di B1 ya. 8, blank, B1. Ya, B1 kita akan menggunakan fungsi AND untuk menguji A1 dan A2. Jadi akan ada 2 pengujian ya. Akan ada 2 pengujian. Apakah benar atau tidak. Formatnya adalah sederhana, sama dengan N, kurung buka, pengujian pertama, bisa lalu pisahkan elemennya, koma atau semikolon ya. Pengujian kedua, lalu bisa koma atau semikolon lagi. Pengujian ketiga, dan seterusnya. Nah, karena kita hanya akan 2, jadi hanya ada 2 elemen di Blank, sini ya. blank, Wah, kita ketikkan sekarang, sama dengan type into AND, and left left parent. parent. Nah, kita akan uji apakah betul A1 itu lebih dari 50. Nah, begitu ya. Ininya pengujiannya. A1 A1 greater ya, shift greater titik 50, 4, 4, 5, 0, koma, comma, lalu juga A2 apakah juga lebih besar daripada 50. 5, 0, Kalau sudah selesai kita ketik kurung tutup ya, right parent. right parent, Nah, sekarang enter. enter, blank, Hasilnya A2. apa? false, Pasti false, karena A1 memang betul lebih besar daripada 50, tapi A2 salah ya, karena dia 40, jadi tidak lebih besar daripada 50. Nah, coba 80, 40, A2. kita di sini coba ubah. A2 kita ganti jadi misalnya 60. 5, 6, 0, Blank, 60, Kita lihat 80, hasilnya A1. berubah juga nggak di B1? true, As formula, True, B1. betul. Karena betul A1 yang 80 lebih besar daripada 50, lalu A2 yang kita ubah tadi jadi 40 itu juga lebih besar daripada 50 gitu. Jadi nilainya true. Kalau salah satu nilai salah, nilainya jadi false. Sekarang teman-teman bisa dicoba dulu di Excel pada PC atau laptop masing-masing. Silakan di-pause video ini dan silakan dicoba ya. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi OR. Blank, 60, A2. Blank, OR ini sama ya formatnya. Hanya tadi pakainya AND, sekarang OR. Nah, sekarang kita akan coba cek. type into formula, Sama dengan OR, OR, kurung buka. left parent, Coba A1. A1. Coba lebih besar Greater. dari 50. 5, 0, Betul ya. Koma. A2 lebih besar Greater. dari coba 70 misalnya. 7, 0, Tadi kan 60 ya, pasti harusnya salah nih. right parent, Coba kita lihat hasilnya. Kita tekan enter ya. enter, blank, true, as formula. True, betul. Karena ketika salah satunya saja benar, maka dia hasilnya true. Betul ya. Nah, coba sekarang kita ubah. 60, Kalau yang A2 kan sudah betul ya, lebih sorry. true, 60, A2. Yang A2 ini kan tadi dia salah. Karena kita pengujiannya itu A2 lebih besar dari 70. Tapi karena A1-nya betul, 80, A1. 80 lebih besar daripada 50, maka nilainya jadi benar, jadi true. Coba yang 80 kita ganti jadi 40 misalnya. 4, 0, Nah, 60, kita A2. lihat B2-nya false, false. Nah, dia akan false karena dua-duanya itu salah atau tidak ada yang betul satupun. Jadi itu fungsi dari OR. Sekarang teman-teman silakan bisa dicoba di Excel-nya pada PC atau laptop masing-masing. Silakan di-pause video ini dan dicoba ya. Windows N, base, Please wait. my, Ya, teman-teman, itu tadi mengenai fungsi AND dan juga OR ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya gini, Mas Dimas itu fungsi AND sama OR bisa buat apa sih? Kok cuma hasilnya true sama false? Kayaknya kan nggak terlalu manfaat ya, kira-kira buat apa gitu ya. Nah,
Tapi fungsi AND dan OR ini akan sangat powerful, akan sangat keren gitu fungsinya, akan sangat berdampak, akan sangat bermanfaat kalau kita kombinasikan dengan rumus if, teman-teman. Nah, ini ceritanya ada contoh kasus seperti ini. Blank A3 TOEFL. Nah, ini sudah ada satu contoh tabel lagi nih dari salah satu rekan kita. Nah, jadi ini judulnya adalah ini, sorry. Data recruitment karyawan maskapai quote job as air quote. merge cells A1 through Data A1. rekrutmen karyawan maskapai Terbas Airline. Nah ya, lucu ya. Nah, sekarang Blank kita lihat dulu ya, isi tabelnya. Di kolom pertama ada apa? Nama. A3 Jadi di A3 itu ada nama. Coba kita lihat ke bawah, isinya sampai berapa? Ani. A4 Citra. A5 Santi. A6 Vina. A7 Wanti. A8 Winda. A9 Wulan. A10 Zakia. A11 Zulfa. A12 blank Zulfa. A12 Oke, sampai A12 ya. Berarti Nama. A3 isinya itu di A4 sampai A12. Coba, lalu kita lihat ke kolom sebelahnya. TOEFL. B3 TOEFL, nilai TOEFL. 600. B4 460. Nah, dan seterusnya ya. 6 TOEFL. B3 Di B ada TOEFL. Pendidikan. C3 Di C ini pendidikan. Sarjana. C4 Ada sarjana, SMA. C5 SMA, Diploma. C6 diploma, Diploma. C7 diploma, Sarjana. sarjana. Oke. Jadi paling Pendidik. rendah SMA, lalu atasnya diploma dan ada sarjana. Kolom sebelah lagi kolom D, Bahasa Racing. D3 bahasa asing yang dikuasai. Arab. D4 Ada Arab, Jepang. D5 Mandarin. Mandarin, Mandarin. D7 Mandarin, Jepang. D8 Jepang, German. D9 Jerman, Mandarin. Mandarin, Arab. D11 Arab, Mandarin. Mandarin, D12 blank D13 Mandarin. ya. Bahasa Racing. D3 Nah itu. Diterima / tidak Sebelahnya. diterima. E3 Di E, nah blank ini yang akan kita isi. Jadi diterima dan tidak diterima. Nah, jadi kasusnya begini teman-teman. Jadi orang HRD ini, Human Resources Department, ingin menyeleksi calon karyawan barunya. Dia pengen kriteria begini, saya hanya ingin menerima karyawan yang satu, pendidikannya itu yang sarjana. Itu ya, satu, pendidikannya yang sarjana saja. Jadi yang nanti pendidikan diplomat dan SMA otomatis tereliminasi gitu ya. Dua, nilai TOEFL-nya minimal 500. Jadi yang di bawah 500 itu otomatis tereliminasi. Ketiga, nah, yang menguasai bahasa asing Jepang atau Mandarin. Nah, jadi kalau salah satunya saja menguasai Jepang atau Mandarin, itu masuk. Mungkin ini ingin penerbangannya ke Asia Timur mungkin ya, calon karyawannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, calon karyawan diterima adalah yang punya kriteria pertama, nilai TOEFL di atas 500. Kedua, pendidikan terakhirnya S1 atau sarjana. Ketiga, menguasai bahasa asing Jepang atau Mandarin. Nah, udah kebaca ya? Ada M dan OR-nya sudah kebaca tuh. Kebaca ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini mungkin kalau datanya ini hanya 9 data calon karyawan mungkin gampang mensortirnya ya. Tapi kalau ada 100, 200 atau ribuan yang masuk, nah Excel ini akan sangat mempermudah sekali. Oke, yang pertama kita breakdown dulu ya. Kita breakdown teman-teman. Yang pasti harus dipenuhi apa saja? Oke, yang pertama TOEFL ya. TOEFL itu harus minimal 500. Oke. Yang kedua, pendidikan S1 atau sarjana. Oke. Jadi dua hal itu adalah harus, berarti itu masuk ke dalam N ya. Jadi yang TOEFL harus di atas 500 dan pendidikan di atas pendidikan adalah sarjana. Nah, sedangkan untuk bahasa sendiri, bahasa asing itu masuknya sebagai OR ya, karena tadi persyaratannya yang menguasai bahasa Jepang atau Mandarin. Jadi dia menguasai bahasa Jepang, lalu TOEFL di atas 500 dan juga sarjana, maka akan diterima. Lalu dia menguasai bahasa Mandarin, TOEFL-nya di atas 500, sarjana juga akan diterima. Tapi meskipun TOEFL dia itu di atas 500, dia sarjana, tapi menguasai hanya bahasa Jepang misalnya, menguasai hanya bahasa Arab misalnya, atau Jerman, itu dia tidak diterima. Sudah dapat teman-teman ya logikanya ya? Nah, sekarang kita coba terjemahkan dalam rumus ya. blank F3 blank F2 blank Diterima blank E4 Di E4 ya, ingat berarti tadi
600. B4. TOEFL ada di B4. Sarjana. C4. Sarjana pokoknya pendidikan ada di C. Arab. D4. Blank. ini A4. Bahasa ya. Blank. Nah, sekarang kita coba. Type in Sama the dengan rumus if ya, jika if left left parent parent kurung buka ya. Lalu apa nih yang paling besar rumusnya adalah if. Nah, di dalam if kita mau ada and karena kan tadi persyaratannya adalah tiga hal itu harus terpenuhi kan. Yang TOEFL, pendidikan dan juga bahasa. Berarti kita di sini and and terus kurung buka lagi. left parent Nah, karena bahasanya ini dia adalah optional, bisa Jepang atau Mandarin, maka kita pakai or di sini. o Ya kan, di dalamnya ada or. Nah, kurung buka, left parent barulah masuk kita ke rumus or-nya. Tadi bahasa ada di mana? D ya. D4 3 4 sama dengan kutip karena dia sebuah kata, bukan angka. Artinya bukan data numerik, tapi data teks, jadi pakai kutip ya. quote Jepang, G A A P kutip tutup ya. Terus koma atau semikolon ya kalau formatnya bahasa Indonesia, format jamnya. Atau yang kedua apa? Atau yang pertama bahasa Jepang, yang kedua Mandarin ya, berarti D4 lagi. date 4 Sama dengan quote quote Mandarin, kutip tutup. Nah, yang bentuknya or sudah selesai ya. Or sudah selesai, yaitu hanya Jepang dan Mandarin. Kita tutup rumus or-nya. Alt 0 Sorry. type in the range to sum using colon Salah ya. Salah ketik saya. escape quote Mandarin blank quote n quote blank Right parent ya. right parent Tadi saya salah tekan shift jadi out. Oke. Or-nya sudah kita tutup, berarti rumus or sudah selesai. Nah, sekarang n-nya. Ingat, di sini fungsi or ini dia jadi elemen pertama dari fungsi n. Iya nggak, teman-teman? Kan n kurung buka. Nah, elemen pertamanya apa? Oh, ternyata elemen pertamanya diisi dengan or. Jadi nilai elemen pertama ini harus true. Ya kan, harus true. Bagaimana true-nya kalau misalnya dia Jepang atau Mandarin? Dia pasti akan true. Nah, sekarang kita isi elemen keduanya. Berarti kita koma ya. comma Elemen kedua dari or. Elemen kedua dari or apa yang ingin kita cari? Di B4 TOEFL di atas 500 ya. Berarti B4 B text 4 greater than equals 500. 5 0 0 Oke. Koma lagi. Terus apa? Elemen kedua. Berarti apa? C4 ya, pendidikan ya. ceiling C4 4 sama dengan quote quote sarjana. S A R J A A quote Kutip tutup ya. Nah, ini udah selesai nih. N-nya sudah tiga elemen. Yang pertama yang pakai or tadi, jadi Jepang atau Mandarin. Kedua adalah TOEFL, dia harus di atas 500. Ketiga adalah pendidikan harus sarjana. Kita tutup ya rumus N-nya ya. right parent Oke. Nah, ini sudah menutup dan N ini adalah, teman-teman, kalau ini adalah elemen pertama dari fungsi if. Panjang banget ya. Nah, ini elemen pertamanya adalah N gitu ya. Jadi yang ingin dicek adalah ini. Kalau ini betul semuanya, N ini bernilai true, maka koma ya. Apa hasilnya? quote Diterima. quote Kutip tutup ya. Terus koma lagi. Elemen ketiga nih dari if. quote Kalau tidak bagaimana? Tidak diterima. Kutip tutup, lalu kurung tutup untuk menutup rumus if-nya. Kita tekan enter ya. enter Blank. A5. Hasilnya adalah tidak diterima tidak diterima, saudara-saudara. Windows Please wait. mic Gimana teman-teman? Apa bingung atau gimana? Sekarang kita coba copy dulu ya rumusnya ini ke bawah ya. Ke isi untuk di kolom ini. Arab D4. tidak diterima / tidak diterima A3. Di kolom E ya. tidak diterima As formula. A4. Kita copy rumusnya dari E4 ke E12 berarti ya. Coba kita copy copy dulu. selection of Reference F5. F5 go to dialog reference colon edit copy E4, titik 2, E12. select A4. Kita paste ya. pasted from clipboard diterima / tidak diterima As formula. Oke, kita A4. lihat nih. diterima tidak Tidak diterima diterima. tidak diterima diterima. tidak diterima Tidak diterima. tidak diterima Tidak diterima. diterima As Ah, formula. ada diterima ternyata. Coba kita cek. Japan A8. Oh, dia ternyata menguasai bahasa Jepang. Betul berarti ya. Sarjana C8. Sarjana, oke. 600
B8. 600 TOEFL. Namanya siapa? Wanti. A8. Wanti ya. Oke, ada yang diterima satu nih. Blank. Diterima. Oke, terus lanjut. Tidak Tidak diterima. 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 Pass formula Diterima A10. lagi. Kita lihat ya mau apa. Mandarin. D. Oh, penguasai bahasa Mandarin. Sarjana. C10. Sarjana dan 550. B10. 550. Betul ya, tadi minimal 500 ya. Bulan. A10. Namanya bulan. Oke. Diterima. Blank. Tidak diterima. Tidak diterima. Tidak diterima. Tidak Pass diterima. formula blank. Oke, Tidak. berarti hanya 2 nih, Wanti dan Wulan yang diterima ya. Nah, gimana kira-kira, masih penasaran? Kita ulangi lagi ya. Jadi logikanya gini teman-teman. Tadi kan kita memulai dengan persyaratan. Ada persyaratannya. Kalau persyaratan itu pasti pakai rumus if ya. Nah, persyaratan ada 3. Ada nilai TOEFL, ada pendidikan terakhir, dan juga ada bahasa asing yang dikuasai. Ya, catat itu dulu ya. Jadi ingat, if persyaratannya ada 3. Nah, sedangkan if itu kan persyaratannya hanya 1 ya. Nah, sedangkan bagaimana agar 3-3-nya ini dipenuhi? Nah, berarti kita pakai rumus N. Berarti N-nya ada 3 nih teman-teman ya. Dan 3-3-nya harus true. Nah, tapi di persyaratan untuk yang bahasa itu boleh milih antara Jepang atau Mandarin. Berarti dia pakai OR ya. Nah, berarti elemen pertama dari yang ingin diuji oleh N itu adalah pakai rumus OR dimasukin di sana. Makanya tadi ada OR, D4 sama dengan Mandarin, koma, atau D4 sama dengan Jepang. Oke, terus tutup, kurung tutup lagi, terus koma, itu berarti elemen pertama dari N. Terus elemen kedua N-nya apa? TOEFL. TOEFL dimasukin lebih besar daripada 500. Elemen ketiganya apa? Pendidikan dimasukin. Pendidikannya sama dengan sarjana. Tutup. Nah, itu jadi elemen pertama dari rumus if. Nah, lalu kalau misalnya N-nya ini bernilai true, ya kan, yang which is itu adalah elemen pertama dari if, maka akan menghasilkan elemen kedua, diterima. Terus jika tidak, menghasilkan elemen ketiga, tidak diterima. Seperti itu teman-teman. Silakan mungkin bisa diulang lagi, mundurin lagi ke bagian tadi memasukkan rumusnya. Kalau masih penasaran, dan silakan di pause dan juga dicoba di Microsoft Excel pada laptop dan komputer masing-masing ya. Windows. Itu dia teman-teman tadi pembahasan kita mengenai fungsi logika ya. Kita sudah belajar tentang rumus if, rumus and, rumus or ya. Jadi kurang lebih 3 itu teman-teman yang menjadi inti atau fungsi-fungsi yang biasa dipakai dalam kategori fungsi logika ya. Selebihnya ada beberapa fungsi lain yang teman-teman bisa eksplor sendiri di menu formula ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan teman-teman kembangkan masing-masing. Kira-kira untuk kasus apa rumus if ini bisa dipakai. Dan jangan lupa klik like kalau suka dan di-share ke sebanyak mungkin teman-teman, sahabat, atau rekan agar kita semua bisa belajar menggunakan rumus if ini. Dan jangan lupa di-subscribe buat yang belum, sehingga kita teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Dimas Boy Muharam. Oke, saya Dimas Muharam undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.